GKA Kebenaran Surakarta. Bersyukur hari ini masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan meskipun kita ada di rumah kita masing-masing ya. Kita akan memuji nama Tuhan di hari Sabat ini. Bersama-sama kita akan pujikan dengan Dia Panggil Nama Saya. Kita pujikan dengan penuh semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menyerahkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan di hari Sabat ini kami masih boleh memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan pujian Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan, saya tidak bisa. Siapa buat bulan, hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia, saya tidak bisa. Siapa buat manusia, hanya Tuhan saja. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau siapkan dulu hati dan pikiran kita supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi ya. Kita sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus, boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Yang sudah bisa membaca, silakan diambil Alkitabnya, dibuka di Mazmur pasal yang ke-19 ayat kedua sampai dengan ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Silakan disimak bersama-sama. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, tadi kita sudah menyanyi di awal. Siapa buat bunga, saya tidak bisa, gitu kan ya. Kalau sekarang lagunya itu diganti, siapa buat bumi, saya tidak bisa. Siapa buat bumi, hanya Tuhan saja. Ya, yang menciptakan bumi siapa? Tuhan. Dan bukan hanya bumi ya, tetapi segala isinya. Tuhan menciptakan semua, segala isi yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, ciptaan Tuhan. Kalau kita bisa melihat bunga-bunga yang indah bermekaran, siapa buat itu? Kita tidak bisa ya, kita tidak bisa menciptakan bunga yang indah bermekaran berwarna-warni. Tetapi hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Bahkan Tuhan menciptakan semua seisi dunia ini dengan sangat indah. Kalau kita pergi ke pantai, siapa buat pantai? Kita tidak bisa, manusia tidak bisa, bahkan presiden pun dia tidak bisa menciptakan pantai, menciptakan udara, air, tanah. Kita tidak bisa, tetapi Allah yang bisa. Nah, ketika kita melihat semua ciptaan Tuhan, apakah kita kadang-kadang kita lupa ya? Apakah kita tahu bahwa semuanya itu manusia tidak bisa menciptakan? Tetapi kita harus ingat bahwa Allah yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini, semuanya. Masih ingat ya, penciptaan ketika hari pertama Tuhan ciptakan terang, Allah yang menciptakan. Sampai di hari yang ke-6, apa yang diciptakan Tuhan? Hewan-hewan yang di darat, dan yang terakhir manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan Allah tidak sembarangan ya menciptakan dunia dan seisinya itu, tetapi Allah menciptakannya dengan begitu baik. Bahkan Alkitab mencatat semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, dan segala yang diciptakan Tuhan itu punya rencana dan tujuan. Kenapa manusia diciptakan di hari yang terakhir? Ketika manusia diciptakan di hari yang terakhir serupa dengan gambar Allah, diciptakan sangat spesial dan istimewa ya, supaya semuanya bisa diberikan kepada manusia. Manusia harus bisa bertanggung jawab ya. Kalau kita butuh makan, kita tinggal mengambil hewan yang ada di laut dijadikan ikan bakar, ya kan? Kalau kita butuh sayur, buah-buahan, tinggal memetik, karena Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan dengan sangat baik. Nah, apakah adik-adik ketika kita melihat dunia ini, melihat lingkungan sekitar kita, kita sudah kagum kepada Allah? Karena Allah menciptakan semuanya itu untuk tujuan supaya manusia bisa mengelolanya, bisa bertanggung jawab, bisa kagum, bersyukur. Wah, aku memiliki Allah yang
luar biasa. Aku tidak bisa membuat, tetapi Allah yang membuatnya. Bahkan begitu spesial kita diciptakan dengan sangat baik ya. Dicatat di Alkitab, Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini dengan sangat baik. Nah, berarti tugas kita apa ya? Kalau kita tidak bisa menciptakan semuanya, hanya Allah saja, kita harus bertanggung jawab kepada alam ciptaan yang dibuat oleh Tuhan ini. Alam yang dibuat oleh Tuhan harus kita pertanggungjawabkan. Apakah ketika kita melihat lingkungan kita kotor, kita diem aja? Itu bukan aku kok yang membuangnya, itu bukan salahku, itu adikku tadi mainan gak diberesin ya. Terus sampah di mana-mana, menggunakan plastik sembarangan. Nah, apakah seperti itu terhadap ciptaan Tuhan yang katanya begitu baik itu? Seharusnya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Allah menciptakan kita baik adanya, ya, menciptakan kita baik. Ketika kita melihat alam di sekitar kita dengan sangat indah, wah, puji Tuhan, Allah menciptakan semuanya ini indah. Bersyukur kepada Tuhan karena aku diciptakan dengan talenta yang luar biasa, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab, ya. Apakah kita masih sering buang sampah sembarangan? Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu, kita harus merawat dan menjaga lingkungan kita. Merawat dan menjaga lingkungan kita, entah itu dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat kita. Ketika kita melihat sampah berceceran, sebaiknya kita akan membersihkannya. Ketika ada sampah di jalan-jalan tuh ya, sering kakak lihat naik mobil, mobilnya bagus sekali ya, sudah bagus mobilnya, tapi tiba-tiba dia buka jendelanya, apa yang terjadi? Buang sampah seenaknya. Nah, itu tidak boleh ya, jangan sampai kakak melihat anak-anak sekolah minggu begitu ya, itu namanya tidak bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, tidak mengotori lingkungan kita ya. Ketika ada sampah, kita buang di tempat sampah. Lalu ketika kita melihat tumbuhan di sekitar kita kok sudah layu, apa yang harus kita lakukan? Merawatnya ya. Ini masih online kelas ya, jadi masih sering di rumah, apa segala sesuatu dilakukan online, berarti masih banyak sekali waktu yang bisa kita kerjakan di rumah. Kita bisa melakukan hal yang sederhana, menyirami tanaman ya, merawat tanaman supaya lingkungan di sekitar kita tidak rusak. Kita menghargai karya ciptaan Tuhan ini dengan menjaga lingkungan kita. Karena kita tidak bisa menciptakan, hanya Allah saja yang bisa menciptakan, maka tugas kita anak-anak Tuhan harus merawat dan menjaga lingkungan kita. Jangan lupa yang pertama tadi apa? Bersyukur ketika kita melihat lingkungan di sekitar kita diciptakan dengan sangat baik. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini menolong adik-adik, menolong kakak juga untuk bersyukur dan merawat, menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena kita tidak bisa menciptakan, hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu kami harus menjaga dan merawatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan semuanya ini dengan sangat baik. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.